بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak sedikit manusia yang gagal paham dan salah kaprah di dalam memahami sebab. Dan orang yang memahami sebab ini tidak terlepas dari 3 golongan. Adapun golongan yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah ingkarul asbabil kulliyah. Orang yang mengingkari sebab secara keseluruhan. Muhafazatan ala munkariha ala tauhid. Muhafazatan min munkariha ala tauhid. Dengan anggapan sebagai bentuk penjagaan dari tauhid yang mereka miliki. Maka tentunya zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sebab, tidak mengambil sebab adalah merupakan kesalahan fatal di dalam beragama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus yang mungkin kemarin kita lihat di media sosial, ada seorang jamaah yang menyampaikan tidak usah takut dengan corona. Karena corona takut dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah takut untuk khuruj, keluar berdakwah, sebab corona akan takut dengan jamaah. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata di antara mereka banyak yang kemudian terkena dengan virus tersebut dan mati dengan virus tersebut. Kasus yang kedua adalah orang yang kesana kemari tanpa menggunakan alat pelindung yang memadai atau yang disarankan oleh dunia kedokteran, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, atau bahkan mereka tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah untuk senantiasa berdiam diri di dalam rumahnya. Mereka beranggapan semuanya kembalinya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya keluar kena virus dan mati, itu adalah takdir Allah, dan kalau saya kembali ke rumah dan selamat, itu juga takdir Allah. Maka dua contoh kasus yang seperti ini adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal di dalam memahami sebab. Karena hampir semua yang terjadi di dunia ini Allah jadikan sebab. Bahkan Nabi SAW ketika ada bahaya yang menimpa kita atau ada bahaya di depan kita, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengambil sebab dengan menyelamatkan diri dari bahaya tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah haditsnya, "Fir minal majathu firaruka minal asad." Larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari ketika melihat singa. Maka seorang hamba tidak boleh kemudian mengingkari sebab ini hanya karena ingin mendapatkan keutamaan at-tauhid, atau mereka beranggapan dengan bahwasanya mengambil sebab akan mengurangi tawakal kepada Allah, dengan mengambil sebab akan mengurangi nilai tauhid, dengan mengambil sebab akan mengurangi nilai keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah asyirku fil asbab. Orang yang terjatuh dalam kesyirikan dalam perkara sebab. Artinya apa zaman rahmatullah? Adalah orang yang bersandar dengan sebab. Orang yang senantiasa menjadikan sebab sebagai sumber keselamatan. Seperti dia mengatakan, kalau saya tidak menggunakan masker, maka saya akan terjangkiti virus corona dan akan mati. Kalau saya tidak menggunakan pelindung yang diperintahkan oleh dunia medis, maka saya mudah terkena penyakit virus dan kemudian mati. Maka ini adalah orang yang menggantungkan dirinya dengan sebab. Seperti orang yang ketergantungan dengan obat. Yang dia berkeyakinan kalau saya tidak meminum obat ini saya akan mati. Seperti orang yang menggantungkan jimat. Dia mengatakan jimat ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala. Seperti orang yang menggunakan jampi-jampi dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini, yang selalu bersandar dengan sebab, menggantungkan hatinya dengan sebab, menggantungkan harapannya dengan sebab, senantiasa jauh dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini juga termasuk orang yang salah kaprah dalam memahami sebab. Sebab tidak ada yang menjadikan sebab itu bisa menyebabkan sesuatu kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
Kelompok yang ketiga, dan ini adalah kelompok yang selamat dari dua kelompok yang kita sebutkan tadi, adalah mereka yang senantiasa menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupannya, namun tidak meninggalkan sebab. Karena sesungguhnya mengambil sebab adalah merupakan di antara sempurnanya tauhid. Karena sesungguhnya mengambil sebab di antara sempurnanya tawakal kepada Allah. Karena sesungguhnya mengambil sebab di antara kesempurnaan iman seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmatullah, mukmin yang pertengahan adalah mereka yang mengambil sebab di dalam dunia ini, namun mereka tidak bergantung dengan sebab. Artinya apa? Mereka berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sakit, maka beliau memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebab. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tadawu ya ibadallah, fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan ma'ah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berobatlah wahai hamba Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan penyakit kecuali Allah meletakkan bersamaan dengan itu obatnya." Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis ini memerintahkan kita untuk mengambil sebab kesembuhan, yaitu dengan berobat, mengambil sebab kenyang, yaitu dengan makan, mengambil sebab hilangnya dahaga dengan minum, dan mengambil sebab-sebab syar'i yang lainnya. Dan ketahuilah sebab itu dilaksanakan sesuai dengan takarannya dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang itu mengambil sebab lebih daripada dosis yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seseorang itu mengambil sebab dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya orang berobat dengan sihir atau berobat dengan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Barakallahu fikum, semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.